Nah, kita akan coba lagi ngebahas di subtes pemahaman bacaan dan menulis episode yang ke-22. Jadi kita udah banyak banget nge-upload subtes pemahaman bacaan dan menulis. Dan kali ini adalah episode yang ke-22-nya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nonton dari episode pertama sampai ke-21 bisa ditonton videonya. Sebelum kita mulai di soal nomor 1, ini ada ketentuan di video ini, jadi teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau udah dibaca, kita langsung aja di soal nomor 1. Soal nomor 1-nya, dia mempertanyakan masalah pernyataan yang tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegue adalah. Nah, ini untuk pronunciation untuk Pulau Tegue kurang ngerti gimana pengucapannya. Soalnya ini ada di negara Vanuatu ya. Coba kita baca. Fokus ke Pulau Tegue aja. Naiknya permukaan air laut telah mendorong 100 orang penduduk sebuah pulau di Samudra Pasifik berpindah ke lokasi yang lebih tinggi. Ini adalah dampak dari pemanasan global yang jelas terlihat kerugiannya bagi sebuah komunitas. Pohon-pohon kelapa yang ada di pinggir pantai telah terendam air dan para penduduk Lateu di Pulau Tegue, Vanuatu mulai membongkar rumah kayunya dan berpindah ke pulau di dekatnya yang 600 meter lebih tinggi. Mereka tidak dapat tinggal lebih lama lagi di pantai, kata Taito, seorang ahli perubahan iklimasi Sekretariat Program Lingkungan untuk Regional Pasifik saat menghadiri konferensi untuk melawan perubahan iklim di Montreal yang dihadiri oleh 189 negara. Air pasang yang tinggi karena badai yang semakin besar dalam tahun-tahun terakhir dan menyebabkan Lateu tidak lagi berpenghuni karena sering disapu banjir antara 4 hingga 5 kali dalam setahun. Kami melihat pasang yang tinggi menyapu pulau-pulau di sana, katanya. Program lingkungan PBB menyatakan bahwa wilayah Lateu menjadi salah satu, jika tidak boleh dikatakan yang pertama, daerah yang secara formal berpindah karena pengaruh dari perubahan iklim. Melalui panel ilmuwan yang memberi saran pada PBB memperkirakan bahwa permukaan air laut paling tidak 1 meter pada 2100 karena melelehnya es sebagai dampak pemanasan global yang dipicu terjebaknya panas di atmosfer. Nah, gas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil di pembangkit tenaga listrik, pabrik, dan mobil adalah penyebab dari efek yang disebut sebagai efek rumah kaca. Banyak komunitas pantai lainnya yang terancam karena kenaikan air laut, misalnya di New Orleans di Amerika Serikat, Venesia di Italia, atau permukiman di Kutub Utara. Nah, mencairnya glasier dan gunung es inilah yang menyebabkan erosi pantai oleh gelombang air laut. Maka pernyataan tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegue itu adalah, nah ini untuk opsinya bisa dibaca sendiri. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu rumah kayu merupakan rumah khas penduduk di Pulau Tegue. Pernyataan yang tidak benar yang berhubungan dengan Pulau Tegue adalah rumah kayu merupakan rumah khas penduduk di Pulau Tegue. Nah, ini jelas tidak dibicarakan di teks yang tadi ya. Soal nomor 2. Topik yang dibicarakan dalam kutipan di atas mengenai A. Banjir di Kepulauan Samudra Pasifik. B. Penyebab naiknya permukaan air laut. C. Badai menyebabkan air pasang tinggi di Pulau Tegue. Di Pulau Tegue berpenduduk 100 orang, atau E. Penduduk Lateu berpindah ke daerah lain karena tempat tinggalnya sering dilanda oleh banjir. Jawaban yang tepat itu adalah yang B, yaitu penyebab naiknya permukaan air laut. Topik yang dibicarakan dalam kutipan tersebut mengenai penyebab naiknya permukaan air laut. Soal nomor 3. Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah A. Gas hasil pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. B. Penduduk Latau tinggal di Papua New Guinea. C. Para ilmuwan memperkirakan bahwa permukaan air laut akan naik lebih dari 1 meter. D. Pulau Tegue adalah pulau yang terancam banjir akibat naiknya permukaan air laut. E. Mencairnya glasier dan gunung es di Kutub Utara menyebabkan banjir di sebagian besar kawasan Samudra Pasifik. Oke, jawaban yang tepat itu adalah yang A, yaitu gas hasil pembakaran bahan bakar fosil menjadi salah satu penyebab efek rumah kaca. Soal nomor 4. Hindia Timur memasuki era komunikasi modern pada pertengahan abad ke-19, yaitu ketika jalur telegram pertama kali dipasang. Jalur telegram itu dipasang antara Weltevreden di Batavia dan Wittenzorg pada tahun 1856. Pada tahun 1875, perusahaan swasta Belanda mulai memasang kawat telepon antara Tanjung Priok dan Gambir.
Jalur telepon tersebut resmi untuk digunakan pada tahun 1884. Setelah itu pada tahun 1897 sebuah perusahaan swasta mendapat hak untuk menyediakan layanan telepon jarak jauh. Era komunikasi modern di Hindia Timur dimulai. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi kutipan di atas adalah A. Penggunaan telepon di Batavia dimulai pada akhir abad ke-19. B. Era komunikasi modern di Hindia Timur dimulai dengan pemasangan jalur telegram. C. Kawasan Gambir dan Tanjung Priok adalah kawasan pertama di Batavia yang memiliki jalur telepon. Di era komunikasi modern di Hindia Timur dimulai pada pertengahan abad ke-19. Atau E. Jalur telepon yang dipasang di Batavia dipasang oleh perusahaan lokal. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu penggunaan telepon di Batavia dimulai pada akhir abad ke-19. Ini adalah pernyataan yang tidak sesuai. Oke, kita lanjutkan di soal nomor 5. Dari berbagai pertemuan kelompok ahli yang diselenggarakan secara tematis, diperoleh beberapa pandangan strategis dari publik yang dapat memperkaya pelaksanaan politik luar negeri dan kerjasama internasional di berbagai bidang dan forum. Kata strategis dalam kalimat di atas bermakna A. Diplomatis, B. Taktis, C. Baik letaknya, D. Penting, E. Cara. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang C ya, baik letaknya. Soal nomor 6. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga negara yang secara tegas diatur di dalamnya harus mendapatkan penghormatan yang setinggi-tingginya. Kalimat di atas mempunyai pola dasar yang sama dengan A. Ayah seorang pengacara. B. Anak itu berlari kencang. C. Pengemis itu sangat malas. D. Pengacara itu membela kliennya. E. Perampok itu telah diciduk oleh petugas keamanan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang D ya. Jadi untuk pola dasarnya untuk kalimat di soal, jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi ini bertindak sebagai subjek ya. Kemudian warga negara secara tegas ini sebagai perluasan subjek, diatur di dalam harus mendapat sebagai predikat, kemudian objeknya penghormatan yang setinggi-tingginya. Jadi intinya untuk pola dasar yang ada di soal itu memiliki pola dasar SPO, sehingga nanti kita di opsi pilihan jawaban harus menyamakan pola dasar yang sama dengan pola dasar yang ada di kalimat soal. Nah, kalimat di atas itu mempunyai pola dasar yang sama dengan opsi pilihan jawaban yang D, yaitu pengacara itu sebagai subjek, membela sebagai predikat, kliennya sebagai objek. Oke, lanjut di soal nomor 7. Hubungan antar kalimat, antar bagian kalimat dalam pernyataan berikut tidak logis kecuali. Nah, untuk opsi A sampai dengan E, teman-teman bisa pause videonya dan dibaca. Mulai dari opsi A sampai E. Nah, oke, kalau udah teman-teman pause, jawaban yang benar di soal nomor 7 ini adalah yang E. Hubungan antar kalimat, antar bagian kalimat yang tidak logis terdapat pada. Untuk pilihan jawaban A, penggunaan kata karena seharusnya itu diubah menjadi sehingga. Untuk pilihan jawaban B, kata meskipun seharusnya dihilangkan. Untuk pilihan jawaban C, kata disediakan seharusnya diganti dengan tersedia. Untuk opsi pilihan jawaban D, kata kalau seharusnya diganti dengan sehingga. Nah, sehingga kalimat yang tepat dan logis terdapat pada kalimat jawaban E, yaitu dahulu, sebelum sistem imunisasi ditemukan, penduduk mati akibat berbagai penyakit. Lanjut di soal nomor 8. Diduga hampir 95% residu pestisida dari makanan kita datang dari daging produk hewan lainnya, terutama ikan. Ikan mengandung zat pemicu kanker yang berasal dari semprotan pestisida pertanian yang larut dalam air seperti DDT dan PCB. Selain itu, ikan juga mengandung logam berat seperti merkuri, arsen, timbal, dan kadmium. Jaringan lemak dalam ikan juga bahan pangan hewani lainnya mengikat racun-racun tersebut sehingga sulit untuk terkikis. Meskipun ikan sudah dicuci, dibekukan, bahkan dimasak, membatasi mengonsumsi bahan makanan hewani karenanya berarti meminimalkan masuknya zat pencemar ke dalam tubuh. Nah, baca di atas itu akan menjadi ragam baku apabila. Nah, ini untuk opsi pilihan jawaban A sampai E bisa dibaca sendiri. Nah, jawaban yang tepat itu adalah yang D, kalimat keempat dan
kelima harusnya digabungkan. Bacaan tersebut akan menjadi ragam baku apabila kalimat keempat dan kelima digabungkan karena kalimat kelima berupa klausa bawahan, yaitu belum sempurna sebagai sebuah kalimat. Lanjut di soal nomor 9. Lingkungan sosio-budaya Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok etnik yang terlabur dalam beribu-ribu pulau memancar dalam bentuk pernyataan seni yang disebut seni daerah. Kalimat inti dari kalimat luas tersebut adalah A. Lingkungan sosiobudaya Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnik. B. Lingkungan sosiobudaya Indonesia terlabur dalam beribu-ribu pulau. C. Berbagai kelompok etnik terlabur dalam beribu-ribu pulau. D. Lingkungan sosiobudaya memancar. E. Berbagai etnik kelompok memancar. Jawaban yang tepat adalah yang D. Coba kita analisa untuk pola dasar kalimat yang ada di soal. Lingkungan sosio-budaya Indonesia yang terdiri atas berbagai kelompok etnik yang sebagai subjek terlabur dalam beribu-ribu pulau sebagai perluasan subjek, memancar sebagai predikat dalam bentuk pernyataan seni sebagai keterangan. Nah, untuk inti subjeknya adalah lingkungan sosio-budaya, inti predikatnya adalah memancar, kalimat inti adalah lingkungan sosio-budaya memancar. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang D. Oke, kita lanjutkan di soal yang terakhir. Kalimat berikut ini yang termasuk kalimat baku adalah, oke, teman-teman silakan pause videonya, dibaca untuk opsi A sampai dengan E. Nah, kalau udah nemu pilihan jawaban yang benar dari soal nomor 10 ini adalah yang C. Jadi untuk pilihan jawaban A, tidak terdapat subjek, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalimat baku. Untuk pilihan jawaban B, penggunaan kata pada tidak efektif, pengulangan kata zaman, ini juga menjadi kalimat tersebut tidak hemat. Untuk pilihan jawaban D, pemakaian kata sebelum, sama dengan terlebih dahulu, sehingga juga tidak hemat. Pemborosan kata, karena memiliki arti kata yang sama atau bersinonim. Untuk pilihan jawaban E, ini tanpa predikat, sehingga juga tidak bisa dikatakan sebagai kalimat baku. Sehingga pilihan jawaban yang tepat adalah yang C. Jika disajikan secara lebih terperinci dan operasional, bab 2 laporan penelitian ini akan memberikan informasi yang lengkap kepada pembacanya. Nah, itulah pembahasan mengenai subtes pemahaman bacaan dan menulis episode yang ke-22. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham atau saya tadi membacakan soal dan bahasanya terlalu cepat, bisa diulangi lagi videonya sampai benar-benar paham. Terima kasih udah menonton videonya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua.